Avengers! Saya Agnes Lara Karisa Marmau. Saya Salwa Herena Putri. Saya Ina Marlina. Saya Medri Aprianza. Saya Muhammad Robi Abis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada pendalaan ini dijelaskan oleh Kamus membutuhkan strategi harga yang fleksibel agar tetap bersaing. Salah satunya adalah diskon dinamis, yaitu penyesuaian harga sesuai waktu dan perilaku konsumen. Penelitian ini menerapkan konsep integral untuk memodelkan perubahan harga dan menghitung keuntungan serta kerugian dalam transaksi. Tujuannya adalah menghasilkan algoritma diskon yang lebih akurat dan menguntungkan bagi penjual maupun pembeli. Jadi saya akan membahas tentang landasan teori dari jurnal ini. Nah, pertama kita bahas dulu yaitu e-commerce dan diskon dinamis. Jadi di dunia belanja online, harga produk itu akan selalu berubah-ubah tergantung dengan keadaan. Di diskon dinamis ini adalah penetapan harga yang bisa menyesuaikan dengan kondisi pasar. Nah, contohnya tuh kayak misal harga itu akan turun ketika permintaan sedang sepi. Nah, tetapi harga juga bisa naik kalau misalnya permintaan itu sedang banyak. Jadi diskon dinamis ini tuh bukan termasuk diskon tetap, tetapi diskon dinamis ini tuh diskon yang lebih fleksibel karena dia tuh bisa mengikuti waktu transaksi, terus keinginan belanja pembeli dan tren permintaan. Nah, untuk membuat sistem yang bisa menghitung menghitung perubahan harga dengan tepat, itu penelitian ini tuh menggunakan sistem integral dalam matematika. Nah, integral tertentu itu digunakan untuk menggambarkan perubahan harga yang terus terjadi dari waktu ke waktu. Jadi kita bisa tahu bagaimana sih harga tuh naik turun secara bertahap. Nah, sedangkan kalau misalnya integral tentu itu digunakan untuk menghitung total kerugian ataupun keuntungan dalam suatu periode tertentu. Jadi kita bisa tahu pendapatan kita itu berapa dalam masa promosi. Nah, karena kita menggabungkan dua jenis integral, maka kita bisa membuat sistem diskon yang jauh lebih akurat, terus juga mengurangi kerugian dan penjual akan lebih bisa untuk mengambil keputusan. Intinya konsep integral ini itu digunakan untuk membuat sistem diskon yang jauh lebih cerdas dan dapat menguntungkan pembeli maupun penjual. Terima kasih. Oke guys, kita hari ini bakal main games nih. Yaitu apa? Kita bakal main barang. Si dianya megang barangnya itu juga apa enggak? Jujur atau bohong. Nah, berarti udah megang barangnya kan? Bawa. Bawa juga udah megang barangnya nih. Nah, kita pertama lu barang apa? Lu bawa apa? Gua bawa motor. Oh, lu bawa motor. Ya. Gua sih bawa kertas ya. Oh, kertas. Iya, coba kita uji dulu bener atau enggak. Boleh. Dulu atau dulu nih Rena? Dulu dah. Oke, gue dulu. Lu kan bawa motor ya? Ya. Coba nyalain dulu motornya. Nyalain. Iya, nyalain. Oke, nyalain. Brum. Motor kan? Oh, iya. Gue kayak tes tapi iya. Kayak gitu. Gue dulu setuju dulu. Bawa motor ya. Gantian yang mana? Ini lu kan bawa kertas ya katanya. Coba lu geber-geberin kertasnya. Oh, goyang-goyangnya nih. Udah? Udah. Dia sedikit kayak kertas. Gitu. Nah, bener gue nggak bohong. Oke, gue ada lagi. Coba lu kan lu mau ngomong. Coba pakai. Paspor ya? Iya, paspor. Aduh. What the hell? Oh my... Oh iya. Kayak suara paspor motor sih. Iya. Iya.
Tuh, bener kan? Ya, Pembuktian. Iya. Jadi deh kalau dia benar atau benar kita langsung aja kasih lihat nih benar atau enggak. Gue pengen terus bukan bohong. Oh iya lu benar. Emang sama sih tuh. Nah, sekarang kita bakal bahas model integral di dalam e-commerce. Di dalam jurnal, itu bentuk model integralnya ada 3. Nah, yang pertama nih, ada model perubahan harga yang menggunakan integral tak tentu. Di mana model perubahan harga itu harga berubah berdasarkan fungsi perubahan harga FT atau fungsi yang ada. Ya, kalau di dalam jurnal, itu ada contohnya nih. FT sama dengan min 2T plus 5. Nah, ketika kita sudah integrasi fungsi ini, itu kita bakal memperoleh model harga HT. Ya, dia ada fungsi baru nih setelah diintegrasikan. Kalau kita tulis, ya, itu adalah HT sama dengan integrasi dari min 2T plus 5 dikali DT. Nah, nih, ini contoh dari laju perubahan harga mengikuti fungsi ya. Nih. Nah, tujuannya buat apa sih ada model perubahan harga ini? Tujuannya itu ada 2. Yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana harga bergerak, dan yang kedua itu untuk memprediksi kapan waktu yang tepat lah untuk diskon yang cukup ideal gitu maksudnya. Nah, dari fungsi HT ini kita bisa selesai nih, ya kan? HT sama dengan min T kuadrat plus 5T plus C, dimana nanti harga awal pada waktunya atau T itu sama dengan 0 karena kan ini integral tertentu, dan juga konstanta C ini itu nanti bisa ditentukan dari ya misalnya harga barang yang ada di dalam e-commerce. Nah gitu. Nah berikutnya ini yang kedua ada model pendapatan atau ya menggunakan integral tentu. Nah, kalau di dalam jurnal itu kita ada contoh, yaitu contohnya pendapatan per hari selama promosi. Nah, model pendapatan itu memiliki tujuan tersendiri, yaitu untuk menghitung total kerugian dan keuntungan selama promosi berjalan. Contohnya yang di jurnal adanya ini, yang memiliki fungsinya Rx sama dengan 200x min 5x kuadrat. Ketika kita selesaikan nih fungsinya, ini kan integral tentu ya, tentunya berarti dia memiliki batas awal dan batas akhir. Yang kalau kita tulis dulu nih itu adalah dari hari pertama sampai hari yang ditentukan. Misalnya nih kita hari pertamanya itu sama dengan 1 dan hari yang kita tentukan itu adalah misalnya hari ke-10 gitu. Nanti kita integrasikan nih fungsi ini ke integral, dimana nanti bakal berubah jadi hx. Integralnya batas bawahnya itu adalah 1 dan batas atasnya 10, dan fungsinya itu adalah 200x. Ini kita dalam kurung 200x min 5x kuadrat dalam kurung dikali dt. Nah, ini merupakan hasil dari integrasi fungsi ini, di mana Rx yang udah diintegrasikan jadi Hx itu dia bersifatnya bisa berubah-ubah karena adanya dilakukan integral dari x1 sampai 10 atau batas atas 1 dan batas atas 10. Nah, dari fungsi ini itu bisa memberikan kita gambaran yang cukup akurat yang berupa banyak uang yang masuk selama periode promosi. Itulah gunanya. Nah, yang terakhir itu ada model keuntungan bersih yang bisa kita hitung dari pendapatan dikurang diskon. Kalau dalam jurnal itu ada pemisalan di mana keuntungan sebelum diskon itu fungsinya adalah Kx dan diskon itu memiliki fungsi yaitu Dx. Maka keuntungan bersihnya atau kita bikin KB ya, keuntungan bersih
itu adalah integral dari KX dikurang DX, kita kurang dikali DX. Nah, dari fungsi ini itu berfungsi untuk menilai apakah diskon justru memberikan kerugian atau tidak. Gitu. Jadi sekian dari penjelasan saya. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu Research and Development. Penelitian dimulai dari identifikasi masalah, yaitu ketidaksesuaian diskon statis untuk menyesuaikan harga fleksibel terhadap perubahan pasar. Kemudian dilakukannya studi literatur, yaitu dengan integral tertentu, diskon dinamis, dan teknologi web, termasuk application programming interface atau yang disebut dengan API pembayaran. Selanjutnya dilakukannya model algoritma diskon dinamis, yaitu menggabungkan integral tertentu untuk menghitung perubahan harga dan integral tertentu untuk menghitung pendapatan dan kerugian. Setelah itu algoritma diimplementasikan pada sebuah aplikasi e-commerce, yaitu pemesanan tiket bernama TicketView dengan menggunakan teknologi sebagai PHP sebagai banker, kemudian JavaScript untuk tampilan yang dinamis, kemudian folder delimiter sebagai 3 framework, kemudian Bootstrap untuk antarmuka, dan Instance API untuk mengelola pembayaran secara real time. Sistem ini kemudian diuji dengan memasukkan data transaksi nyata, menghitung pendapatan melalui integral tertentu, dan menampilkan grafik menggunakan chart.js. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integral tentu efektif untuk menghitung pendapatan total melalui area di bawah kurva pendapatan. Grafiknya menampilkan kurva pendapatan, biaya tetap, serta laba melalui selisih keduanya. Pendekatan ini membuat analisis keuntungan lebih akurat. Kesimpulannya, penggunaan integral pada strategi diskon dinamis mampu meningkatkan efektivitas penetapan harga, memaksimalkan pendapatan, dan mengurangi risiko kerugian. Metode ini juga menjadi dasar penting bagi pengembangan strategi harga e-commerce berbasis data. Sudah.